Gila. All New PCX 2025 belum rilis aja udah banget yang nyir dan ngehujat. Baru nih di kesempatan video kali ini kita akan coba ngebahas nih apakah All New PCX bener akan rilis segera di Indonesia. Ciao, bentornato nel canale Automotive Centeris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya. Tanpa halangan dan kekurangan satu apapun ini. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya geng. Dan duar. Ini dia geng yang kita tunggu-tunggu selama ini. Ya, kemunculan dari All New PCX 2025 udah benar-benar rilis. Tapi ini ternyata untuk pasaran Eropa. Ya, Honda Eropa udah merilis produk terbaru mereka yaitu All New PCX 2025. Tapi yang ber-cc 125 ya guys ya. Ya, seperti yang kita tahu geng, kalau pasaran Eropa itu emang hobi dan seneng banget ya guys ya, ngedesain atau menghadirkan motor-motor gambot, motor-motor kalau di sini ya maxi scooter gitu tapi dengan kubikasi 125 cc. Ya memang mungkin di sana seleranya kayak gitu ataupun memang ada strategi tersendiri dari Honda ya guys ya. Dan kembali lagi geng, untuk All New PCX 2025 ini emang masih khusus untuk pasaran Eropa. Nah, yang menjadi pertanyaan, akankah yang PCX 2025 untuk pasaran Indonesia akan sama bentuknya seperti ini? Apakah desainnya masih sama? Maksudnya desainnya apakah akan sama ataupun fitur-fitur yang dibawa akan sama, perubahan-perubahannya akan sama atau seperti apa ya guys ya. Nah, yang lucu nih geng, kemarin saya sempat melihat di beberapa media ataupun channel seperti itu ya guys ya. Banyak yang mengatakan ataupun merosting, menghujat ataupun mengatakan kalau tampang dari All New PCX 2025 ini justru mirip kayak Polytron Focus S. Ya, sekilas memang bisa kita simpulkan mirip seperti itu ya guys ya, di area tampang, di area headlamp, di area fascia, di area windshield-nya ataupun hampir ke area-area desainnya memang seperti itu. Ya, memang netizen kita itu seperti itu. Ya, sebetulnya niat mereka baik, tapi mereka itu menyampaikannya kadang dengan cara yang agak lain, geng. Oke, kembali lagi kita akan ngebahas soal tampilan dari All New PCX 2025 ini. Ya, untuk tampilannya sendiri memang bisa dikatakan nggak terlalu berubah yang ekstrim-ekstrim banget gitu, geng. Perubahannya itu bisa dikatakan cukup besar tapi enggak yang masif-masif banget geng. Ya untuk perubahannya bisa kita lihat melikupi di area desain, di area fascia, di area stang ataupun di area buritannya geng. Dan untuk fitur-fiturnya sendiri Honda membekalkan motor ini dengan konektivitas HP. Untuk tampangnya sendiri bisa dikatakan tampangnya ini berubah makin agresif dengan dual headlamp. Wah, kalau kita lihat kembali ternyata terawangan dari Cak WP bisa dikatakan cukup presisi nggak di geng. Beliau mengatakan kalau headlampnya itu akan menggunakan tipe dual seperti itu ya guys ya, dan dikatakan ada DRL LED yang menyambung di atasnya kayak gitu. Tampangnya sih mirip seperti Vario ataupun seperti ADV. Nah, perubahan yang lain juga terpampang di area stangnya, geng. Beneran ini tampangnya ataupun stangnya udah dikasih cover layaknya saudara, yaitu mirip Honda Forza ya guys ya. Dan untuk dimensinya sendiri kayaknya nggak terlalu berbeda jauh ya guys ya. Untuk ukuran panjang, lebar dan tingginya sebagai berikut. Untuk panjangnya di 1935 mm dengan lebarnya itu 740 mm dan tingginya di 1125 mm. Untuk bobotnya sendiri karena ini ada dua tipe, yang standar itu di 133 kg dan yang untuk versi DX ada di 134 kg. Untuk pilihan warnanya kayak ada 4 ya guys ya. Ada, saya kurang tahu juga. Dan untuk perubahan yang lain kita bisa melihatnya nanti di area top lamp. Untuk untuk mesinnya apakah ada perubahan? Kalau melihat di area mesinnya karena ini berkembang ataupun beredar di Eropa kayaknya nggak ada perubahan dengan generasi sebelumnya ya guys ya. Mesinnya masih mengandalkan 125 cc SOHC 4 katup ESP Plus. Dengan mesin ini motor ini mampu memuntahkan tenaga sebesar 12,3 daya kuda di putaran 8.750 rpm serta torsi maksimalnya di 11,7 Nm pada putaran 6.500 rpm dan konsumsi BBM-nya diklaim mampu mencapai 47,6 km per liter. Dan untuk tampilannya kayak gini ya guys ya. Kalau kalian jeli tadi yang gambar awal itu untuk suspensi belakangnya nggak ada tabungnya geng.
dan kalau yang ini ada tabungnya. Apakah nantinya yang Indonesia juga akan memberlakukan 2 tipe yang non tabung sama yang tabung kayak gini? Dan untuk keseluruhan bodi kayaknya nggak ada perubahan-perubahan yang terlalu ekstrim ya guys ya, velgnya masih sama, bodinya desainnya ternyata masih sama, cuma kayaknya lebih lebar, lebih tajam, lebih agresif. Nah ini dia geng, di area muka. Di area mukanya bisa dibilang perubahannya cukup cukup apa ini, apakah ini cukup oke ataukah, perubahan ini, seperti yang kalian inginkan. Untuk lampunya memang pakai dual kayak mirip Vario ataupun ADV dengan DRL yang tajam dan, ke atas gitu ya guys ya, dan bisa dikatakan ini perlampuannya emang lebih ramping aja, seperti itu geng. Dan bisa dikatakan di area bawahnya itu cukup melebar. Oh ternyata lampu sennya dipindahkan ataupun diletakkan di atas ini geng. Untuk perlampuannya tentu aja ini udah full LED dong ya. Dan untuk suspensinya, untuk suspensi depannya itu masih teleskopik 31 mm dan untuk yang belakang di 95 mm. Dan untuk, keamanannya, oh sorry geng, untuk perubahan yang cukup masif ternyata di area sini geng, di area buritan ataupun di area stop lamp. Untuk generasi yang sebelumnya ataupun generasi yang masih ada di Indonesia itu, stop lampnya mirip huruf X ya guys ya. Kalau yang ini ternyata stop lampnya lebih ke arah huruf V ataupun huruf U ya guys ya. Dan untuk lampu sennya kayak terpisah, dan untuk, pada saat ditekan kayak gini. Dan perubahan yang lain juga ternyata bentuk speedometernya menjadi kotak gini. Kan tadi ada 2 tipe ya guys ya, ada yang tipe standar sama tipe yang DX. Nah untuk yang versi standar, layarnya itu menggunakan LCD kayak gini geng, tapi bentuknya malah jadi, malah kayak kalkulator ya guys ya, malah kayak NMAX yang lawas. Loh ini untuk tipe yang DX. Nah untuk tipe yang DX itu layarnya udah TFT full color kayak gini geng. Kalian bisa lihat di area stangnya mirip banget sama Honda Forza ya guys ya, dikasih cover-cover kayak gitu. Dan untuk PCX yang terbaru ini udah dilengkapi dengan konektivitas ke HP seperti itu geng. Cakep sih kalau dikasih kayak gini ya guys ya, apalagi dengan emblem-emblemnya kayak gini, emang, PCX kayaknya mau mempertahankan rasa-rasa premium dan mewahnya. Dan ini untuk windshield-nya kayaknya bisa, seperti ini ya guys ya, dan tampilan dari panel instrumennya di area kiri seperti ini. Oke geng, mungkin cukup kayak gitu dulu geng, mungkin cukup sekian dulu pembahasan tentang all new PCX 2025 125 cc yang versi Eropa. Ya semoga aja yang versi Indonesia mirip kayak gini ya gengs ya, dengan cc yang lebih besar ataupun cc yang disesuaikan dengan minat masyarakat Indonesia. Kenapa sih pada suka ngehujat? Ya kalian itu membangun, tapi membangunnya memang dengan cara yang agak lain. Makasih banget, sampai ketemu lagi di video selanjutnya geng. Dah.